Assalamualaikum Pradi Nun Kabo. Kali ini saya akan menyampaikan pergeseran makna dalam bahasa Bulungan. Pergeseran makna ini artinya kata dasar yang awalnya memiliki satu arti tertentu tapi saat ini mengalami perubahan, baik menjadi makna yang lebih luas atau makna yang menyempit. Salah satu kata yang paling sering kita gunakan yang bisa kita jadikan contoh adalah kata peradi. Peradi ini dulunya digunakan hanya untuk orang-orang yang memiliki pertalian darah. Tapi sekarang makna kata peradi menjadi berubah menjadi lebih luas, yaitu digunakan juga untuk umum. Artinya saudara-saudara atau maknanya menjadi lebih luas, tidak terbatas hanya orang-orang yang memiliki pertalian darah. Seperti itulah contoh pergeseran makna dalam bahasa Bulungan, yaitu peradi. Kata selanjutnya adalah metuk. Nah, metuk ini contoh saja. Metuk ini artinya patuk. Metuk, mematuk. Dulu arti katanya hanya terbatas kepada itu, aktivitas ayam atau unggas yang mematuk. Tapi sekarang kata metuk ini mengalami pergeseran makna yang lebih luas. Metuk bisa juga digunakan untuk mengartikan sesuatu yang lain. Misalnya metuk-metuk artinya orang yang tidak konsisten atau tidak terus-menerus melakukan sesuatu. Jadi misalnya ada kalimat seperti ini. Bagina katsa kenuat katsa metuk-metuk lah. Tidak usahlah dikerjakan kalau hanya sesekali metuk-metuk. Padahal tadi awal kata metuk ini mematuk. Jadi seperti ayam tuk-tuk menjadikan berubah maknanya menjadi sesuatu yang hanya sesekali dilakukan. Selanjutnya kuris. Nah, kuris ini arti sebenarnya adalah koreng. Tapi sekarang kuris juga mengalami pergeseran makna lebih luas, yaitu menjadi kekurangan atau kesalahan. Jadi ketika ada kalimat ngengkulau kuris, kata secara harfiah artinya mencari koreng, tapi makna yang lebih luas adalah mencari kesalahan atau kekurangan orang lain. Lebih murah ngengkulau kuris ulun, lebih mudah mencari kesalahan orang lain. Jadi itu ya pergeseran makna kata kuris. Lalu, satu contoh yang paling banyak mengalami perubahan makna kata adalah colek atau lamit. Lamit, kelamit ini sebenarnya kata dasar yang artinya colek atau mengambil sesuatu dengan ujung jari, lamit. Tapi dalam bahasa Bulungan, ngelamit ini mengalami perubahan. Yang pertama, ngelamit artinya mengambil sedikit makanan dimakan untuk sebagai tradisi agar tidak mengalami sendapan atau kepuhunan. Ketika kita mau makan tapi juga kita harus pergi, supaya pikiran kita secara fisiologis tidak teringat pada makanan tersebut, maka kita ambil sedikit dimakan, itu disebut ngelamit. Kedua, makna kata yang kedua ada kelamit atau mencolek. Mencolek itu artinya membuat masalah atau mencari masalah, baik dengan perkataan atau perbuatan. Misalnya kalau dengan perbuatan mencolek orang lewat, dicolek sampai orang itu menjadi
merasa terganggu dan emosi. Biasanya begitu anak-anak biasanya yang suka berkelamit nih. Bagi kelamit san ini saya nangis. Jangan dicolek, jangan diganggu, nanti dia menangis. Nah, seperti itu yang secara fisik. Bisa juga dengan perkataan menyindir. Kata-kata yang menyindir, yang bikin orang marah, yang bikin orang emosi, itu biasanya disebut juga ngelamit. Dong neka ngelamit sudahlah disindir, nanti dia marah, nanti dia emosi. Jadi biasanya ngelamit ini adalah sumber awal atau penyebab pertikaian. Kalau zaman sekarang biasanya di sosial media orang sering ngelamit melalui status-status yang sengaja menyindir-nyindir. Selanjutnya, setelah contoh-contoh yang kata yang mengalami perluasan, ada pula kata yang mengalami pergeseran makna menyempit. Kata ini tidak bisa disebutkan secara di depan umum seperti ini, karena sekarang kata itu mengalami penyempitan makna. Kalau zaman dulu orang tua menggunakan kata ini secara bebas karena artinya memang tidak negatif. Bagi orang Bulungan pasti tahu, ke dalam bahasa Indonesia arti kata ini adalah menikah. Selain kata menghudung, ada satu kata lagi yang artinya menikah. Tapi sekarang kata ini sudah mengalami pergeseran makna atau penyempitan makna menjadi satu kata yang konotasinya negatif. Jadi sangat jarang disebut. Jika saat ini kita menyebutnya, biasanya pikir itu adalah salah satu kata yang jorok. Saya pun tidak berani menyebutnya sekarang. Tapi orang Bulungan tahu. N-I-N, nin. Sampai di sini pelajaran kita hari ini tentang pergeseran makna. Sampai jumpa.